Jaran Kepang, jarang-jarang kepanggihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo estetik people. Berjumpa dengan saya Dita Nurmalasari, Diajeng Dita dari Dimas Diajeng Bantul dalam program Jaran Kepang, jarang-jarang pepanggihan, dan spesial karena pada hari ini kita juga merayakan kemerdekaan Republik Indonesia gitu. Jadi kita doakan sama-sama semoga pandemi segera mereda dan juga Indonesia menjadi lebih baik lagi tentunya di tangan generasi-generasi muda sebagai penerus bangsa ya. Baik, dan pada kesempatan kali ini di depan saya ini apa sih ya? Ini minuman apa sih? Penasaran kan? Nah, jadi di hadapan saya ini ada minuman yang diberi nama Untuk Dunia. Dan Untuk Dunia adalah minuman sehat dari Bantul yang terdiri dari minuman rempah, kemudian ada jus, kemudian juga ada oat milk. Dan Untuk Dunia secara konsisten menyelaraskan kontribusi terhadap kesehatan lingkungan dan juga kemanusiaan. Dan kenapa kita memperhatikan kesehatan lingkungan dari Untuk Dunia? Karena bahannya merupakan bahan dari sayur dan juga rempah dari pedagang desa. Kemudian proses produksinya pun minim sekali, minim sampah ya. Kemudian untuk ketika rekan-rekan semua, sahabat estetic people membeli minuman ini, sobat juga juga berdonasi sebesar Rp1.000 per botol. Luar biasa sekali. Dan juga kali ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat istimewa. Ini ada Dimas dan juga Diajeng Bantul terpilih 2019. Oke. Halo. Ini kayaknya dari tadi aku sendiri yang euforia di sini ya. Enggak apa-apa. Ini gak ada yang mau mendukung gitu. Oke, ini sudah ada Dimas Bekti dan juga Diajeng Galuh sebagai Dimas dan juga Diajeng terpilih Kabupaten Bantul di tahun 2019. Sudah hampir 3 tahun menjabat ya. Iya. Hampir 3 tahun ya, hampir 3 tahun. Ya, Luar biasa sekali. Oke, dan kita di sini akan ngobrol tentang gimana caranya sih kontribusi kita mungkin untuk merayakan kemerdekaan bersama Dimas dan juga Diajeng Bantul kali ini. Nah, kira-kira gimana sih sebenarnya di sini sih saya sendiri pun juga kepo ya dengan teman-teman saya ini sebenarnya perasaan Dimas dan juga Diajeng ini selama menjabat sebagai Dimas dan juga Diajeng terpilih di 2019 itu apa sih gitu, atau mungkin juga punya pengalaman-pengalaman yang sangat istimewa mungkin seperti itu. Bagaimana kalau dari Diajeng Galuh dulu deh? Aku duluan nih ya. Kalau perasaannya jelas ya, seneng banget ketika sudah dinobatkan sebagai Diajeng Bantul waktu itu. Waktu itu ya, karena sudah lama sekali, ternyata sudah hampir 3 tahun kita hampir 3 menjabat. tahun. Dan ternyata menjadi Diajeng itu berbeda sekali dengan apa yang aku ekspektasikan di awal gitu. Aku pikir menjadi Diajeng itu harus yang menjadi orang lain. Ternyata Diajeng Bantul itu, teman-teman itu mensupport aku untuk menjadi Diajeng dengan caraku sendiri. Benar. Dan itu keren banget sih supportnya. Maksudnya teman-teman tuh sangat menjalin banyak sekali hubungan yang baik untuk kita. Apa ya istilahnya, bisa ngenai sinyal. Kayak be yourself aja gitu menurutku loh. Nah, jadi lebih ke Diajeng yang tidak diajeng-ajengkan. Ya tetap menjadi diri sendiri pokoknya. Betul seperti banget. Itu ya. Bagaimana sih Galuh itu di dunia nyata ya? Kita juga temukan itu di paguyuban Dimas Diajeng Bantul kayak gitu. Nah, kemudian kalau dari Dimas Bekti sendiri, kira-kira apa sih yang membuat Dimas Bekti kayak merasa wah, ini loh pengalamanku tuh luar biasa loh karena aku bisa ikut Dimas Diajeng tuh, ini loh yang aku dapat gitu. Oke, Kak Diajeng Dita, thank you ya pertanyaannya. Jadi kalau dari saya, tentu saya bangga sekali bisa berada di circle ini ya, di Dimas Diajeng Bantul tahun 2019. Banyak sekali pengalaman yang sudah saya dapat dari pengalaman public speaking, kemudian wawasan-wawasan tentang dunia wisata yang menurut saya ini baru bagi saya di dunia wisata. Selain itu juga saya banyak mendapatkan relasi yang di luar ekspektasi saya. Gitu bersama teman-teman yang ada di sini juga, sama Diajeng Dita dan juga teman-teman yang di belakang sini juga
saya bertemu baru di Dimas Diajeng ini gitu. Oke, dan itu menjadi kesempatan yang sangat luar biasa ya karena Iya. memang teman-teman Dimas Bekti dan juga Diajeng Galuh di Dimjeng Bantul gitu kan ya mereka punya bakat sendiri-sendiri, passionnya masing-masing kayak gitu dan bisa bertukar pikiran itu tadi ya satu dengan yang lainnya Iya. kayak Iya, gitu. bener. Apalagi kita teman-teman tuh banyak banget loh ya yang kayak punya passionnya sendiri-sendiri dan bisa disatukan dalam Dimas Diajeng Bantul. Dan akhirnya kita mempunyai suatu gagasan bareng-bareng untuk membuat event seperti ini. Itu juga salah satu gagasan bareng-barengnya kita. Luar biasa dan ini ternyata bisa diwujudkan ya. Betul banget. Oke. Nah, kemudian itu tadi kan bisa dibilang ketika kita ngomongin nih suka duka menjadi Dimas dan juga Diajeng Kabupaten Bantul. Nah, itu tadi adalah mungkin sukanya gitu kan Iya, ya. Tapi kalau misalkan kita berbicara yang mengarah ke duka gitu, ada nggak sih? Sedih banget yang ngomongin duka. Kalau ngomongin duka pasti ada sih ya, karena Ada ya pasti ya. tentu kita dalam wadah lingkup organisasi, kita yang diwadahi Ikatan Duta Wisata Bantul yang merupakan berbagai lingkup orang-orang di tidak hanya di angkatan 2019 tapi di senior-senior juga ada di IDBB. Tentu banyak sekali suka dan dukanya, apalagi dukanya pada saat kita menjabat nih di tahun 2019 sampai sekarang malah kita di masa pandemi seperti ini. Jadi mungkin seluruh ekspektasi yang mungkin kita sudah persiapkan dari seluruh program kerja mungkin yang kita siapkan itu tidak bisa terlaksana di tahun-tahun ini kayak gitu. Jadi hanya mungkin kita bisa melakukan sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini ya di Diajeng Galuh. Iya, salah satu halnya ya seperti ini. Ini adalah salah satu program yang kita cetuskan bareng-bareng untuk mengganti program-program yang gagal. Ya jujur sedih banget sih ya, karena itu Sedih. sudah hampir kejadian Iya. dan semua proposal sudah masuk. Sudah 70% ya, Iya. 70% sudah masuk. Tapi ternyata ya kita kurang beruntung. Ya wallahu Iya. alam lah. Ya benar sekali. Tapi alhamdulillahnya Jaran Kepang bisa terlaksana. Iya, ya. alhamdulillah. Oke, luar Secara biasa. daring ini Secara ya. daring gitu kan ya. Walaupun nanti mungkin hanya bisa disaksikan melalui YouTube atau mungkin IGTV seperti itu. Tapi luar biasa lah intinya ya jangan sampai berhenti berkarya walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti ini. Betul gitu banget, kan. benar. betul. Oke, nah kalau kita tadi sudah ngobrolin tentang perasaan, kemudian suka dan juga dukanya gitu. Ternyata mungkin dukanya lebih mengarah kepada program-program yang sudah direncanakan, sudah disusun, sudah dirapatkan dan tidak bisa terlaksana gitu ya. Tapi alhamdulillah masih bisa kita gantikan gitu kan ya. Nah kita sekarang akan ngomongin tentang apa sih yang sudah Dimas dan juga Diajeng lakukan sebagai generasi muda untuk mendukung pariwisata dan juga kebudayaan yang ada di Kabupaten Bantul khususnya. Siapa dulu nih? Siapa dulu nih? Om Pimpah aja po, aku juga tak ikut jawab. Monggo Dimas. Baik, kalau dari saya mungkin kiprahnya saya lebih ke sektor pariwisata. Di akhir-akhir ini saya terjun di salah satu pengelolaan destinasi wisata yang tepatnya berada di sebenarnya satu lingkungan dengan rumah saya sih, jadi tidak terlalu jauh. Saya masuk dalam pengelola wisata dan sekaligus saya masuk ke dalam pengelola desa wisata. Jadi memang ini baru kita baru kita buat benar-benar di tahun ini Mbak Dita. Jadi saya juga harapannya ketika saya mendapatkan ilmu-ilmu yang sudah dapat dari Dimas Diajeng tentang pariwisata, itu juga bisa saya aplikasikan ke dalam Kehidupan lingkup nyata ini gitu ya. di pengelolaan ini. Gitu. Jadi sekarang baru proses sih untuk pembentukan itu dan saya berharap ada ada perkembangan dari diri saya sendiri. Saya mau belajar untuk lebih lagi tentang wisata. Siapa tahu nanti yang lain bisa tertular gitu. Oke, nah tadi ngomongin tentang berperan juga dalam dunia desa wisata dan juga pengelola wisatanya gitu. Wisatanya wisata apa sih? Diomongin aja loh di boleh sini ya? loh. Jangan disensor loh. Disensor Siapa karena tahu pada pengen ini juga kesana destinasi ya. di Bantul juga. Ini Benar memang sekali. baru sih, belum ada launching khusus. Ini khusus nih di sini. Saya Khusus nih ya launchingkan. nggak apa-apa launching aja dulu Walaupun di sudah sini ya. beberapa kali viral. Iya, oh oke. Ajang sombong juga di Enggak, sini. enggak, canda, Nggak apa-apa canda. tapi beneran nggak apa-apa. Siapa Nggak tahu kan apa-apa. nanti sobat estetik people ini bisa untuk main-main ya kan gitu. Nah, ini ada salah satu destinasi wisata yang baru kami dan teman-teman buat itu adalah Bulak Wilkel. Ini adalah sebuah destinasi buatan yang memanfaatkan alam untuk kita jadikan destinasi wisata untuk wisatawan yang ingin berkunjung lah
Selain itu juga kita baru mencanangkan satu kegiatan yaitu rafting. Wow, Ya, jadi rafting di sebelah di sebelah Bulak Wilkes itu kan ada sungai yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan rafting ini. Gitu. Jadi ini pengembangan baru sih. Nanti kalau misalkan sudah PPKM selesai, kita akan coba untuk up lagi untuk destinasi itu. Tempatnya di Pleret ya? Tempatnya Kalau di Kapanewon Pleret. Namanya alamatnya gitu, Alamatnya di Tambalan Gerjen, Pleret Bantul, Yogyakarta. Oke, nah Nanti bisa itu. dicek di Instagramnya. Siap, Aesthetic People boleh dong ya main-main gitu. Apalagi mungkin untuk Aesthetic People yang senang bersepeda gitu kan. Nah di situ cocok, apalagi pagi-pagi gitu. Iya, benar. Bisa sunrise-an di sana ya Benar kan. sekali di Ajeng Dita. Sambil kita ya istilahnya menikmati suasana gitu di sana karena dingin banget, masih kabut kayak gitu kalau pagi. Nah kalau dari Diajeng Galuh sendiri mungkin peran sertanya gitu. Kalau dari aku dulu sempat mencoba untuk bergerak di bidang pariwisata. Nah, di situ dulu di kecamatanku, di Kecamatan Sanden sempat ada juga aku dan teman-teman mulai galakan itu ada pasar Oppo namanya. Oh Pasar iya. Oppo iya. Masih ingat ya? Iya, masih Pasar ingat. Oppo. Nah, Pasar Oppo itu terhenti karena adanya pandemi COVID-19 dan benar. karena itu memang benar-benar jadi kerumunan banget. Iya. Akhirnya kita hentikan dulu dan insya Allah nanti akan berpindah tempatnya dan temanya. Kita tunggu aja ya. Tapi kita aku tunggu. nggak bisa Oke, spoiler di sini siap-siap nih. kita tunggu rilisnya. Betul Belum banget. bisa spill di sini ya. Belum. Dan setelah itu aku pindah ke kebudayaan. Jadi lebih ke budaya dan salah satu produk dari aksiku itu adalah Be Art Dance. Nah itu adalah teman-teman Be Art itu benar-benar teman yang kita kumpul bareng dan mereka bukan berasal dari akademisi seni seperti itu. Dan sekarang ini lagi gencar-gencarnya di Mas Diajeng Bantul itu menggalakkan salah satu platform pariwisata di Kabupaten Bantul yaitu Jelajah Bantul. Jelajah benar. Bantul. Memang itu udah ada lama sih. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu Jelajah Bantul, memang itu sudah ada platformnya udah lumayan lama sebenarnya. Cuman kita akan sampaikan lagi nih bahwa teman-teman yang mau berkunjung di Bantul ini bisa sangat dimudahkan dengan adanya aplikasi Jelajah Bantul, gitu ya. Benar banget. Dan kalau misalnya di Jelajah Bantul itu kan lebih ke pariwisata ya. Iya. Iya kan? Nah, tapi kalau sekarang yang terbaru lagi nih dari Bantul itu ada Bantulpedia. Bantulpedia. Apa itu Bantulpedia? Apa ya? Apa itu Haya? Ayo, Kita Mbak Dita senang sama tahu? Bu dosen ya. Jadi Bantulpedia itu adalah platform aplikasi yang di dalamnya itu ada kumpulan-kumpulan aplikasi dari sebantul. Jadi ada dari Jelajah Mungkin dari Bantul. Jelajah Bantul, dari Dinas Pariwisata. Dinas Pariwisata, Dinas Sosial, ada dinas-dinas yang lain, kesehatan juga bisa di situ. Dan serunya lagi kalau di Bantulpedia itu kita bisa nonton CCTV se-Kabupaten Bantul. Nah, Keren nggak tuh? Wow. Jadi kita bisa mantau kalau misalnya macet jangan lewat situ nih. Oke. Kita putar balik. Nanti Sudah kita bisa sekeren itu, ya. mantau juga di Ajeng Dita baru main kemana nih. Waduh, ketahuan dong. Harus hati-hati nih kayaknya aku. Oke, nah itu tadi adalah kita berbicara juga mengenai aplikasi Jelajah Bantul dan juga Bantulpedia. Kalau Jelajah Bantul memang kita lebih mengarah ke pariwisata. Apa aja sih sebenarnya yang ada di Kabupaten Bantul, pengen berkunjung kemana bingung. Nah langsung aja download Jelajah Bantul. Kemudian kalau misalkan memang pengen tahu tentang perkembangan Kabupaten Bantul ini seberapa dan sampai sejauh mana, silakan untuk bisa download langsung aplikasi Bantulpedia. Bukan. Jangan bikin Bukan, sendiri. itu Ini apa? tetangga Bantulpedia sebelah ya. Oke. Nah, kemudian karena memang berhubung kita saat ini sedang merayakan kemerdekaan Republik Indonesia dan mungkin dengan suasana yang berbeda, bukan sedikit berbeda lagi ya, tapi sudah sangat-sangat berbeda mungkin dari yang kemarin-kemarin. Mungkin kalau kemarin-kemarin kan Dimas Bekti dan juga Diajeng Galuh mungkin masih sibuk untuk menyiapkan lomba kemerdekaan dan lain sebagainya. Tapi mungkin karena saat ini juga kita gimana caranya harus mentaati protokol kesehatan, kemudian juga mengurangi kerumunan dan juga mengurangi mobilitas kan ya. Nah kira-kira makna kemerdekaan untuk seorang Dimas Bekti dan juga Diajeng Galuh tuh seperti apa atau mungkin sejauh mana sih gitu, apalagi mungkin di era pandemi seperti ini gitu. Kalau menurut saya yang namanya merdeka itu menurut saya merdeka untuk menjadi diri sendiri.
Merdeka untuk melakukan apapun dengan menjadi diri sendiri. Itu sudah merdeka menurut saya. Dan ketika kita bisa membahagiakan orang lain dengan kita menjadi diri kita sendiri, itu menurut saya sudah merdeka. Oke. Kayak gitu. Yang saya tangkap di sini adalah membahagiakan orang lain ya. Tapi diri sendiri juga bahagia. Iya, luar karena biasa. menjadi diri sendiri gitu kan ya. Oke, Titik benar beratnya sekali. di situ. Iya, tapi saya setuju sih gimana pun caranya ya kita tetap harus bisa menjadi diri sendiri dengan Betul. kondisi apapun dalam keadaan apapun juga dan dimanapun kita gitu ya. Nah kemudian untuk Dimas Bantul nih, kira-kira Deg-degan bagaimana? saya. Ditanya sama Diajeng Dita tuh wah serasa penilaian. Aduh, Pendadaran penilaian ya. Pendadaran. Oke, latihan dulu dong ya. Ini. Oke. Cukup. Nggak cukup ya sudah. Boleh dijawab dong, belum cukup loh ini loh. Oh iya ya. Merdeka menurut saya di masa pandemi ini adalah bingung. Sudah ditunggu Sebenarnya ini memaknai loh. merdeka itu masing-masing orang punya persepsi. Kalau menurut saya merdeka di masa seperti ini adalah bagaimana kita bisa melawan seluruh hambatan yang ada. Pada saat ini adalah hambatan terbesar kita semua. Yes. Kita dan juga orang masyarakat di Indonesia adalah pandemi. So, pandemi ini menjadi hambatan sekali buat mungkin di orang-orang sana berpikir ini menjadi hambatan sekali untuk kita semua. Tapi kita tidak bisa diam saja, ya kan Diajeng Benar. Dita? Iya. Kalau kita diam saja, bagaimana nanti kita bisa bisa melawan ini Bergerak, bisa untuk explore. keluar dari Iya, hambatan benar. ini gitu. Kalau menurut saya bagaimana kita bisa memaknai pandemi ini untuk bisa kita gerakan bersama nih. Ayo lawan pandemi ini biar semuanya kembali seperti semula kayak gitu. Iya. Kalau merdeka menurut saya seperti itu. Jadi memang sedih banget sebenarnya Mbak Dita, Diajeng Dita. Yang seharusnya untuk minggu-minggu ini mungkin kita sudah minggu-minggu kemarin kita disibukkan dengan lomba Iya. makan kerupuk, lomba-lomba sebagainya Oke, banyak iya, sekali. Tapi ya kita terbatas gitu. Kita Benar, harus benar, pakai benar. masker kemana-mana seperti itu. Jadi untuk saya dan untuk semuanya, ayo kita lawan ini bersama. Merdeka ini, ayo merdekakan kita semua untuk bisa melawan pandemi ini. Gitu. Luar biasa sih. Jadi ya memang kalau bisa jangan disikapi hanya dengan ya udah aku ya wes arep ngopo meneh jangan kayak Jangan gitu bodoh ya amat, gitu. yang penting jangan bodoh iya amat. benar sekali. Yang penting kita generasi muda selagi memang raga kita masih bisa untuk kita gerakkan kemanapun kita melangkah ya harus tetap bisa kontribusi dimanapun Betul. kita berada kayak gitu kan ya. Luar biasa sekali. Dan untuk yang terakhir nih Dita pengen tahu nih. Apa sih sebenarnya pesan-pesan ya bukan pesan-pesan sih ya sebenarnya apa sih yang menjadi acuan Dimas Bekti dan juga Diajeng Galo untuk bisa mengajak generasi muda ini untuk bisa tetap menyikapi kemerdekaan atau mungkin kontribusi apa sih sebenarnya yang teman-teman Aesthetic People ini bisa lakukan gitu di masa yang saat ini kayak gitu. Kalau dari aku cukup simple. Ayo berkarya. Oh, mantap. Ayo berkarya itu sudah gitu ya. udah melingkupi semuanya dari teman-teman itu bergerak di bidang apapun. Yang penting ayo berkarya. Jadi di masa pandemi ini ayo keluar dari zona hambatan ini. Kita harus keluar, kita harus tunjukkan kalau memang kita bisa untuk melawan ini gitu. Ayo tetap berkarya biar kita tidak mati di situ. Benar. Gitu. Jadi zona hambatan ini jangan sampai menjadi zona nyaman ya. Jangan sampai kita, iya kan maksudnya Benar, udah terhambat kita jadi ya wes lah wes ngene iki wae kayak Iya. gitu kan ya cuman ya pantengin HP, buka WhatsApp, buka ini kayak gitu. Tapi siapa tahu memang ternyata teman-teman itu punya potensi juga di sini gitu kan. Mungkin siapa tahu bisa mendirikan UMKM kayak Iya. gitu melalui online gitu Seperti kan ya. ini juga kan ini salah Oke, satu iya, benar UMKM sekali dari produknya. Diajeng Iya. kita. Iya. Benar sekali untuk dunia ini. untuk Ini dunia ini. adalah yang digalakan oleh Diajeng Tita, wakil 1 Diajeng Bantul Betul. ya. Keren ya? Luar Keren, biasa. Oke, jadi ini sobat Aesthetic People nanti nggak bisa ngincipin ya, tapi bisa sih sebenarnya yang langsung order aja di untuk dunia. Coba aja searching IG-nya untuk dunia gitu kan. Nanti di sini untuk jatahnya kita. Oh iya benar. Kalau dikasih maksudnya. Kemudian kalau dari Diajeng Galo sendiri gimana kira-kira? Kalau dari aku, Ajakannya nih untuk Aesthetic People nih gitu. tadi dari Dimas Bekti itu adalah berkarya, dipadu-padankan dengan tadi kembali lagi menjadi diri sendiri. Jadi kamu bisa lakukan berkarya apapun resikonya. Kalau misalnya gagal pun nggak apa-apa, kalian bisa nyoba lagi. Apapun yang terjadi, jadi diri kamu sendiri, berkarya.
berkarya ya, karena memang mereka berdua ini kebetulan juga seorang pemuda-pemudi yang tidak berhenti berkarya gitu kan ya. Karena dia juga selalu mensibukkan diri. Mensibukkan diri ya, benar sekali. Daripada stres di rumah gitu ya. Tapi benar, karena Diajeng Galuh ini sampai sekarang pun juga masih aktif dalam dunia budaya. Kemudian juga Dimas Bekti ini makin aktif juga dalam dunia pariwisata, dan semoga ya kita bisa sama-sama saling mendoakan, saling memberi semangat juga. Semoga kita semua sama-sama dilancarkan aktivitasnya kayak gitu kan ya. Amin. Kemudian juga jangan lupa kita di sini adalah generasi muda, jadi tetap berikan kontribusi kalian dimanapun kalian berada. Di situ adalah tempat kalian untuk berkarya, gitu kan. Waduh, ini belajar di mana tadi ya saya ya? Belajar dari kita. Oh iya, benar. Oke, karena belajar juga bisa dilakukan di mana saja, dan kebetulan pada hari ini Dita menggunakan busana dari Kanuma Fashion. Nah, ini dari Mbak Ika dari Kanuma Fashion. Terima kasih banyak, ini bajunya luar biasa sekali. Cantik, ini warnanya orange gitu ya, cerah gitu. Cerah benderang gitu. Kemudian kalau dari Mbak Galuh dan Dimas Bekti, Diajeng Galuh dan Dimas Bekti, ini kira-kira rancangan siapa nih? Ini kebetulan rancangan dari Dimas Bantul juga ya. Dimas Bantul pada zamannya. Pada zamannya. Dulu apa ya? Putra Putri Bantul. Putra Putri Bantul. Ini rancangan dari Mas Opik Fendi. Oh, dari Nanti Mas bisa Opik cek Fendi Instagramnya ya. di Opik Fendi. Opik Fendi ya. Yang kita pakai ini. Luar biasa sekali Mas Opik Fendi, terima kasih banyak gitu ya untuk dukungannya buat kita, dan juga Kanuma Fashion Mbak Ika, matur nuwun sangat. Dan karena terbatas waktu juga di sini, jadi mungkin kita harus sampai di sini dulu untuk obrolannya bersama Dimas dan juga Diajeng terpilih. Kapan lagi loh ya mereka bisa satu frame, jarang soalnya. Ya kan? Iya, jarang. Sadar gak sih? Jarang kan? Iya. Terakhir kita ketemu kapan? Ya saya satu frame kalau misalkan pas rapat aja gitu kan, tapi sekarang kita bisa sama-sama berbagi gitu ya, dan semoga apa yang sudah kita sharingkan di sini, apa yang kita lontarkan tadi bisa bermanfaat untuk masyarakat, untuk estetik people yang menonton tayangan ini. Amin. Sehat selalu ya. Amin, sehat selalu dan tetap semangat untuk berkarya di kemerdekaan Republik Indonesia. Terima kasih banyak, dan jangan lupa untuk cek terus YouTube kami, karena kami akan ada penayangan yang luar biasa mengenai kemerdekaan Republik Indonesia, dan juga di program kami Jaran Kepang, Jarang-Jarang Pepanggian. Terima kasih banyak, sampai jumpa. Jaran Kepang, jarang-jarang kepanggihan.